Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aziza Rahmat dengan akhiran NIM 059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kelenjar tiroid. Nah, untuk yang pertama itu ada definisi, yang dimana definisi dari kelenjar tiroid itu sendiri adalah kondisi medis yang mempengaruhi fungsi kelenjar tiroid, yang dimana kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher dan menghasilkan hormon tiroid yang mengalir melalui darah untuk membantu mengatur banyak organ lainnya, artinya ia adalah organ endokrin. Kemudian hormon-hormon ini biasanya bekerja di dalam tubuh untuk mengatur penggunaan energi, perkembangan bayi, dan tumbuh kembang anak. Nah, selanjutnya ada 5 jenis umum penyakit tiroid, yang dimana masing-masing dengan gejalanya sendiri. Seseorang mungkin mengalami suatu atau beberapa jenis penyakit tiroid pada saat yang bersamaan. Nah, untuk 5 jenis kelompok tersebut itu adalah, yang pertama itu ada hipotiroidisme atau fungsi rendah, yang dimana disebabkan oleh tidak cukupnya hormon tiroid. Kemudian yang kedua ada hipertiroidisme atau fungsi tinggi, yang dimana ini disebabkan oleh kelebihan hormon tiroid. Nah, yang ketiga itu ada kelainan struktural, yang paling umum adalah gondok atau pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian yang keempat ada tumor yang bisa jinak atau bukan kanker. Kemudian yang kelima ada tes fungsi tiroid abnormal tanpa gejala klinis atau hipotiroidisme subklinis atau hipotiroidisme subklinis. Nah, untuk yang pertama itu ada hipotiroidisme, yang dimana patofisiologinya ini kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan penurunan metabolisme tubuh. Hal ini mempengaruhi berbagai organ dan sistem tubuh seperti penurunan laju metabolisme basal, penurunan suhu tubuh, dan penurunan fungsi sistem kardiovaskular. Gejala termasuk kelelahan, penambahan berat badan, kulit kering, dan intoleransi terhadap dingin. Kemudian adapun yang kedua itu ada hipertiroidisme, yang dimana patofisiologinya ini yaitu kelebihan hormon tiroid meningkatkan laju metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan gejala seperti penurunan berat badan, detak jantung yang cepat, kegelisahan, dan intoleransi terhadap panas. Kemudian untuk adapun manifestasi klinis dari kelenjar tiroid itu sendiri dapat bervariasi tergantung pada jenis kelainan yang terjadi, apakah hipotiroidisme atau hipertiroidisme atau gangguan lainnya. Berikut adalah manifestasi klinis yang umum dari masing-masing kelainan tiroid. Yang pertama itu ada hipotiroidisme, yang dimana untuk gejala umumnya itu dapat memberikan kelelahan dan malaise. Kemudian yang kedua ada penambahan berat badan, yang ketiga ada depresi dan gangguan mood, kemudian yang keempat ada kesulitan berkonsentrasi. Kemudian untuk gejala fisiknya itu dapat berupa kulit kering dan kasar. Kemudian yang kedua ada rambut kering dan rapuh serta kehilangan rambut. Kemudian yang ketiga ada kuku rapuh. Yang keempat ada edema atau pembengkakan di sekitar mata dan ekstremitas. Kemudian yang kelima ada sensitif terhadap dingin. Baik, selanjutnya ada hipertiroidisme, yang dimana hipertiroidisme ini adalah kondisi di mana kelenjar tiroid memproduksi hormon ini secara berlebihan, yang dimana manifestasi klinisnya ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu untuk gejala umum yang biasa terjadi ada yang meliputi, yang pertama itu ada kegelisahan dan kecemasan, kemudian yang kedua ada insomnia, dan yang ketiga ada tremor atau gemetar tangan. Kemudian selanjutnya untuk gejala fisik itu dapat berupa penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat. Kemudian yang kedua kulit lembab dan hangat, dan yang ketiga itu rambut halus dan lebih rapuh. Baik, selanjutnya itu ada faktor penyebab bisa terjadinya kelenjar tiroid. Yang pertama itu dapat disebabkan oleh umur. Nah, semakin tua atau lebih dari 60 tahun maka semakin meningkatkan risiko terjadinya penyakit tiroid. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin, yang dimana perempuan lebih berisiko terkena penyakit kelenjar tiroid. Kemudian yang ketiga itu ada genetik atau faktor keturunan, yang dimana diantara penyebab autoimunitas terhadap penyakit tiroid, faktor keturunan merupakan pencetus utama bisa terjadi penyakit kelenjar tiroid. Kemudian selanjutnya ada merokok, yang dimana merokok dapat meningkatkan risiko terkenanya penyakit tiroid. Kemudian selanjutnya itu ada stres. Nah, stres juga dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi tiroid. Selanjutnya ada riwayat penyakit keluarga. Riwayat keluarga yang berhubungan dengan kelainan autoimun berisiko terhadap terkenanya hipotiroidisme.
Kemudian penggunaan kontras iodium. Nah, zat kontras yang mengandung iodium dapat menyebabkan hipertiroidisme atau kelebihan fungsi kelenjar tiroid. Baik, selanjutnya ada obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti amiodaron, thalidomide, bertaroxin, dan stafudin dapat menyebabkan terjadinya penyakit tiroid. Dan yang terakhir itu bisa disebabkan oleh faktor lingkungan.